Dalam untayan masa, aku terpana menikmati suasana. Universitas Diponegoro Semarang, sebagai salah satu institusi penyelenggara pendidikan terbaik di Indonesia, kampus ini memiliki tridharma perguruan tinggi yang salah satu pilarnya adalah pengabdian masyarakat. Pilar ini dapat diimplementasikan dalam kuliah kerja nyata atau KKN. Dengan adanya pandemi COVID-19, Rektor Universitas Diponegoro mengubah sistem pemilihan lokasi menjadi KKN kampung halaman, di mana lokasi pelaksanaannya ditentukan sendiri sesuai domisili mahasiswanya. Meskipun tidak sedikit keterbatasan yang dihadapi oleh mahasiswa KKN, harapannya hal tersebut tidak menghilangkan nilai kebermanfaatan mahasiswa untuk masyarakat. Karena jarak menjadi berarti saat situasi sulit melanda negeri ini. Seperti asa yang terus dirajut, perjuangan ini tetap harus berlanjut. Perkenalkan, saya Afifah Lutfiana, mahasiswi S1 Kedokteran, mempersembahkan dokumentasi KKN di kala pandemi. Lokasi KKN saya kali ini berada di Kota Semarang. Dalam jangka waktu 42 hari, terhitung sejak 30 Juni hingga 11 Agustus 2021, saya akan melaksanakan KKN di Kelurahan Suralwetan, Kecamatan Banyumani, Semarang, yaitu di RW 13 dan 14. Kelurahan Suralwetan memiliki luas wilayah kurang lebih 234 hektar dan memiliki 18 RW dan 130 RT. Meskipun tidak terletak di pusat pemerintahan Kota Semarang, namun letak Kelurahan Suralwetan cukup strategis. Kelurahan ini dekat dengan pusat pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Lalu juga terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan juga pasar tradisional. Wilayah ini memiliki penduduk yang mayoritas berusia dewasa dan mayoritas bekerja sebagai PNS dan karyawan swasta. Tentu saja hal ini membuat banyak warga yang tetap harus keluar rumah, baik itu untuk bekerja maupun untuk urusan mendesak lainnya, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor risiko terjadinya peningkatan penularan kasus COVID-19 akibat dari warga yang keluar masuk ke wilayah ini. Hal ini turut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Ketua RW 13 dan 14 Kelurahan Suralwetan yang menyatakan bahwa kedua wilayah tersebut masuk kategori zona merah akibat banyaknya warga yang positif COVID-19 dan diharuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Latar belakang tersebut memberikan suatu ide untuk membuat program yang dapat dilakukan secara daring, namun tetap memberikan dampak yang signifikan bagi RW 13 dan juga 14. Satgas menyebut Indonesia sedang berada di gelombang kedua penyebaran corona. Angka kematian pasien COVID-19 terus melonjak selama masa PPKM darurat. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah mencatatkan angka kematian tertinggi akibat kasus COVID-19. Masyarakat memilih isolasi mandiri di rumah, kemudian banyak yang meninggal karena mereka tidak punya kesadaran dan juga teredukasi yang baik. Adanya gelombang kedua COVID-19 di Indonesia menjadi topik hangat yang sering dibicarakan masyarakat. Terlalu banyak informasi justru bisa jadi miskonsepsi. Masa pandemi adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan. Lalu bagaimana caranya untuk menanggapi, menerima informasi yang terkini? Program pertama dilakukan dengan cara menyebarkan konten terkait ke grup WhatsApp warga RW 13 dan 14 Kelurahan Suralwetan.
Masyarakat diimbau untuk menggunakan 2 masker, yakni masker bedah yang dilapisi masker kain untuk melindungi diri dari penyebaran Masker satu COVID-19. lapis sudah tidak mempan lagi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan masker double sebagai antisipasi penularan COVID-19 varian baru, terutama varian Delta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan program kerja KKN saya yang kedua, yaitu kampanye Benar Bermasker. Karena bermasker saja tidak cukup, benar akan menutupi hidung, mulut, hingga dagu dari pemakainya 90%. Lalu ada juga masker KN95 ataupun N95, bahkan masker bedah yang digabung dengan ketiga. Hal ini tidak meningkatkan efektivitas masker dan pertama. Pastikan kawat tipis yang berada di atas masker bedah ditekan sehingga rapat dengan hidung. Kedua, yaitu dengan cara mengikat bagian samping kanan dan kiri dari tali masker. Yaitu kita melakukan ikatan tali mati. Meskipun sudah menggunakan masker dengan benar, tetap patuhi protokol kesehatan yang lainnya, yaitu 5M. Terima kasih atas kajian dari mahasiswa dari UGIP yang KKN di sini, dan kelihatannya saya melihat di itu dari saya Pagi meninggi, siang menurun, engkau terkait dengan materi itu, dan tentu kalau yang sekolah sampaikan itu sekecil apapun pasti bermanfaat. Jadi saya terima kasih sekali, dan harapannya tentu ya mudah-mudahan warga itu semakin tambah pengetahuan dengan konten itu, kemudian juga semakin mengikuti secara tertib apa yang menjadi aturan dalam cakrawala. Bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau tidak masa seperti ini, mungkin juga bisa lebih luas ya, lebih kita menangkapnya itu bisa bersama-sama, bisa berkumpul bersama-sama. Mbak bisa menjelaskan apa yang diperoleh dari teori sampai ke prakteknya, jadi kita bisa memanfaatkan hal